dosa, bagaimana Allah mau menerima munajat kita, rayuan kita? Justru Allah tambah ilfi. Niku nggih dua alasan kenapa taubat itu menjadi satu keharusan bagi orang. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaos Sareng Ustaz yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa setia channel Al-Rifai 1, kembali lagi bersama kami dalam Ngaos Sareng Ustaz. Kali ini kita akan mengkaji kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali yang langsung akan dipaparkan oleh Agus Ibnu Athaillah. Untuk mempersingkat waktu, kami haturkan kepada beliau untuk memaparkan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya wa ila roh jami' lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mengkaji bersama apa yang telah diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Untuk kali ini kita akan mempelajari tahapan yang kedua bagi seorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Tahapan yang kedua untuk kesuksesan dan keberhasilan sebuah ibadah yang dilakukan oleh manusia, yaitu tahapan yang kedua di sini disebutkan oleh Imam Ghazali adalah at-taubah. Beliau dawuh, "Tsumma 'alaika ya talibal ibadati waffaqakallahu, tsumma 'alaika ya talibal ibadati bit taubati." Wahai para ahli ibadah, para abidin, orang-orang yang beribadah, maka wajib bagi kalian semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzalika li amraini, kenapa seorang yang beribadah itu diwajibkan bertaubat kepada Allah Ta'ala? Dikatakan di sini setidaknya ada dua hal, ada dua alasan yang mendasari untuk kewajiban taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzalika li amraini,
Yang pertama, ahaduhuma liyahsulalaka taufiqut ta'ati fa inna syu'mad dzunubi yurithul hirmana wa yu'aqibul khudlan wa inna qaidadz dzunubi yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi 'azza wa jalla wal musara'ati ila khidmatihi. Alasan yang pertama kenapa seorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, seorang yang suluk kepada Allah, seorang yang ingin wusul kepada Allah, itu yang diwajibkan tahapan keduanya adalah taubat. Alasannya adalah liyahsulalaka taufiqut ta'ati, agar dihasilkan dengan taubat itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan taat kepadanya, agar mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa taat dengan sepenuhnya. Kenapa bisa demikian? Fa inna syu'mad dzunub yurithul hirmana wa yu'aqibul khudlan. Karena sesungguhnya keburukan dari sebuah dosa-dosa yang dilakukan itu bisa menyebabkan terhalangi atau bisa menyebabkan seseorang itu hina, merasa hina dan terhalangi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa menjadi penghalang atas dirinya dengan Allah Ta'ala, maka ketaatan kepada Allah itu jelas akan sulit untuk dihasilkan. Juga dikarenakan wa inna qaidadz dzunubi yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi 'azza wa jalla wal musara'ati ila khidmatihi, bahwa sesungguhnya dosa-dosa itu juga bisa mencegah seorang hamba untuk al-masyi ila ta'atillah, untuk berjalan, untuk melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala dan mensegerakan dirinya untuk berkhidmah kepada Allah Ta'ala. Dosa-dosa ini akan menjadi penghambat, dosa-dosa ini akan menjadi penghalang seorang hamba untuk bertaat kepada Allah dan menghambat seorang hamba untuk berkhidmah kepada Allah Ta'ala. Lu kok saged ngoten pripun? Li anna thaqladz dzunubi yamna'u minal khiffati lil khairat wan nasyati fit ta'at. Karena beratnya dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba niku akan mencegah, akan menjadikan hilangnya kemudahan melakukan kebaikan-kebaikan, akan menjadi penghalang hilangnya kemudahan melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah, dan menyebabkan hilangnya semangat untuk melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala. Menungso niku abot ngelakoni ibadah, manusia itu berat menjalankan taat kepada Allah, itu bisa jadi beratnya melakukan ibadah atau hilangnya kesemangatan melakukan ibadah niku gara-gara dosa-dosa yang dilakukan. Maka kita perlu introspeksi diri. Ketika suatu saat kita melaksanakan sholat merasa berat, tangi tahajud kok merasa abot, arep budal sekolah ngaji kok merasa abot, arep ngelakoni ibadah-ibadah kok merasa abot, maka kita perlu introspeksi diri. Bisa jadi beratnya kita melakukan ibadah, hilangnya kesemangatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu karena terhalangi atau terhambat oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Wa innal israra 'ala dzunubi mimma yusawwidul quluba fatajiduha fi dhulmatin wa qasawatin la khulusa fiha wala safawata wala ladzata wala halawata. Bahkan di sini dikatakan al-israr 'ala dzunub, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tiang-tiang sing rutin ngelakoni maksiat,
atau orang-orang yang tidak bisa terlepaskan dari perbuatan dosa. Isron ala dzunub niku bisa yusawwidul qulub, bisa menjadikan gelapnya hati, hitamnya hati, atine malih dadi peteng. Apa dampaknya ketika hati itu hitam, hati itu gelap? Maka fatajidu fi dzulmatin wa qasawatin, hati itu akan keras, hati itu akan gelap dan keras, yang sehingga tidak mudah untuk menerima nasihat-nasihat. Ketika hati itu keras, hati itu mati, maka orang niku mboten gampang nerima dinasihati, punduk juga dia akan berat, hilang semangatnya untuk melaksanakan ibadah tenggene ngersane Gusti Allah Ta'ala. La khulusa fiha wala safawata wala ladzata wala halawah. Sehingga andaikan dia tetap melaksanakan ibadah, ibadah itu seperti hampa, tidak ada ikhlasnya, tidak ada kejernihan hati untuk murni beribadah kepada Allah. Wala ladzat, tidak ada nikmatnya beribadah, tidak ada manisnya beribadah. Wala halawah. Ketika hati itu gelap, hati itu mati, hati itu kosawah atau keras, maka andaikan dia tetap melaksanakan ibadah, ibadah ini ku serasa hampa, boten wonten nikmate, boten wonten manis-manisnya, tidak ada kejernihan hati untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan ada wujud ikhlas dalam melaksanakan ibadah wonten ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya kenapa Imam Ghazali mengatakan tahapan yang harus ditempuh oleh seorang yang ahli ibadah agar ibadahnya niku benar-benar bisa menyampaikan dirinya kepada Allah, agar ibadahnya itu benar-benar bisa wusul kepada Allah, maka yang harus ditempuh dia harus taubat kepada Allah Ta'ala. Lek boten gelem taubat, maka dosa-dosanya itu akan menjadi penghalang atas melaksanakan ibadah, menjadi penghalang atau menjadi satu hal yang menghilangkan kesemangatan beribadah tenggene Gusti Allah Ta'ala. Mulane sekali lagi, sering-seringlah kita bersama untuk introspeksi diri. Di saat kita niku berat melakukan ibadah, di saat kita itu berat untuk bangun malam, sholat tahajud, di saat kita berat untuk berdoa kepada Allah, di saat kita berat untuk mungkin melakukan ibadah-ibadah sunnah, apakah puasa ataukah sholat-sholat sunnah, bisa jadi berat-berat yang kita alami itu disebabkan karena dosa-dosa yang terlalu tebal, dosa-dosa yang menempel dalam diri kita. Jenengan biasanya sregep deres, sedino ison untuk setengah juz, satu hari bisa dapat 1/4 juz. Sudah rutin demikian deres Al-Quran, ditambahi dengan moco manakib, ditambahi dengan moco dalail ataupun wirid-wirid yang lain, tiba-tiba kok merasa berat, ajengin deres aras-arasen, badhe moco manakib aras-arasen, badhe moco dalail, semakin hari semakin males. Ingat, kita harus ingat, kita harus introspeksi diri, jangan-jangan beratnya kita melakukan ibadah, hilangnya semangat kita melakukan ibadah itu disebabkan terlalu menumpuknya dosa-dosa yang kita lakukan. Niku. Maka rutinitas ibadah niku kadang-kadang memang tiang niku lek nglakoni ibadah, kadang-kadang ketika sudah hampir mau diijabahi kalian Gusti Allah niku serasa bosen. Ketika jenengan punya rutinitas ibadah, punya istiqomah wiritan, kok sudah mulai merasa bosen, maka harus jenengan perangi itu rasa bosennya. Bisa jadi itu tanda-tanda sudah akan mendapatkan ijabah saking ngersane Gusti Allah. Niku dawe al-maghfurlah Romo Kiai Idris Marzuki niku dawe ngoten niku, tiyang lek nggak ada rutinitas wiritan
gadah rutinitas amalan kok sudah mulai bosan, wis mulai aras-arasen, niku harus diperangi. Itu satu tanda-tanda bahwa wiritane sudah mulai berbuah, wiritane sudah mulai diijabahi kali Gusti Allah. Atau bisa jadi aras-arasen niku karena dosa-dosa kita yang sudah terlalu menumpuk. Tidak hanya itu saja, dosa-dosa yang sudah terlalu banyak menumpuk dan tidak ditaubati niku akan menyebabkan qasawatul qulub, kerasnya hati. Syekh Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, ra'aitu adz-dzunuba tumitul qulub wa tarkudz dzunub hayatul qulub. Beliau mengatakan, saya melihat bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu tumitu al-quluba, bisa menjadikan hati itu mati. Sebaliknya, orang-orang yang mau berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa, maka hal yang demikian itu bisa menjadikan hati itu hidup. Nopo sih efeknya ketika hati itu mati? Apa sih dampaknya ketika hati itu mati? Saya sering menyampaikan kepada teman-teman santri. Seringkali saya ibaratkan seperti halnya ikan. Ikan yang hidup di lautan, yang lautan itu rasanya asin. Ikan yang hidup di lautan, yang lautan itu rasanya asin, ikannya itu hidup bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun hidup di tengah-tengah air yang rasanya asin. Ketika ikan itu diambil kemudian dimasak, apakah ikan itu akan terasa asin? Tidak. Ketika kita ngambil ikan di lautan, padahal ikannya hidup bertahun-tahun di sana, di tengah-tengah air yang rasanya asin, apakah pasti ikan ini ketika kita masak mesti rasanya asin? Mboten. Coba kita bandingkan ketika ikan itu kita ambil, kemudian kita bunuh, ya, dietet-etet, dibeteti, mantun ngoten kita cari wadah itu kita kasih garam, mantun ngoten ikan itu kita rendam di situ. Nggak usah 1 tahun, nggak usah 2 tahun, cukup 1 hari saja ikan itu kita rendam di wadah itu yang wadahnya sudah kita kasih garam. Setelah itu ikannya kita goreng. Kira-kira ikannya rasanya asin atau tidak? Asin. Coba apa yang membedakan? Ikan bertahun-tahun hidup di tengah lautan, yang lautan itu asin, dimasak belum tentu rasanya asin. Tapi ikan itu ketika sudah mati, kemudian kita rendam di wadah yang sudah kita kasih garam, cukup 1 hari saja, maka ikan itu akan berubah menjadi ikan asin. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Karena ketika dia di lautan itu dalam keadaan hidup, sehingga ketika dalam keadaan hidup di lautan, maka dia tidak akan terpengaruh dengan apapun. Dia tidak akan terpengaruh dengan lingkungannya. Mau dia berada di air yang asin, mau berada di air yang manis, mau berada di air yang pahit, dia tidak akan berubah menjadi ikan asin, tidak akan pernah berubah menjadi ikan manis, tidak akan pernah berubah menjadi ikan yang pahit. Beda halnya ketika ikan itu mati, tidak perlu tahun-tahunan, 1 hari saja. Karena dia mati, maka dia akan terpengaruh oleh lingkungan. Dia akan menjadi ikan asin, dia akan menjadi ikan yang pahit ataupun yang lainnya. Pun sama dengan manusia, bahwa Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, bahwa dalam jasad manusia itu ada satu organ yang paling penting, ala wahya al-qalb. Ingatlah, organ yang paling penting dalam diri manusia itu adalah hati. Maka ketika hati manusia itu hidup, dia tidak akan mudah untuk terkena noda-noda dosa. Dia tidak akan pernah mudah untuk dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan maksiat.
Beda halnya ketika hati itu mati, maka hati yang mati akan menyebabkan diri seorang manusia itu mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Dia akan mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka dengan dawuh yang demikian, mari kita berusaha untuk senantiasa menjadikan hati kita itu hidup. Jangan sampai hati kita itu mati. Jangan sampai hati kita itu qasawah atau keras. Karena hati yang mati itu akan menyebabkan diri kita bergelimangan dosa, mudah melakukan dosa, mudah melakukan maksiat. Niku yang didawuhkan oleh Imam Ghazali, alasan pertama kenapa taubat itu harus dilakukan oleh orang-orang yang beribadah. Wa illam yarhamillahu fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Bahkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika tidak ditaubati oleh seorang hamba tersebut, maka bisa jadi dosa itu akan menyeret dirinya, menyeret seorang yang melakukannya ilal kufri, atas kekufuran. Wa illam yarhamillah, andaikan bukan karena rahmatnya Allah, andaikan boten mergo belas kasihan Allah, maka dosa-dosa yang menumpuk yang tidak ditaubati itu bisa menyeret syahidnya, bisa menyeret pelakunya hingga sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya inilah pentingnya bagaimana kita senantiasa memperbaharui taubat kita. Toh karena kita setiap hari tidak pernah terlepas dari perbuatan dosa, maka setiap hari kita harus bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan awake dhewe, Kanjeng Nabi mawon sing sampun dijamin kali Gusti Allah setiap hari tidak kurang dari 70 kali istighfar tenggene ngersane Gusti Allah. Apalagi umat-umat kecil seperti kita yang penuh dengan dosa, maka wajib hukumnya setiap hari, setiap saat untuk bertobat tenggene ngersane Gusti Allah, agar tubuh kita, hati kita senantiasa hidup, sehingga tidak mudah kemasukan virus-virus, tidak mudah kemasukan noda-noda dosa. Podo koyok tubuh kita itu loh, saat ini kan musimnya corona katanya ya, sekarang musimnya corona. Anjuran para dokter itu kan kita diminta untuk menjaga imun, menjaga kekebalan tubuh. Dengan tubuh yang kebal, maka racun itu tidak akan mampu masuk kepada diri kita. Virus itu tidak akan mampu masuk kepada diri kita. Andaikan toh masuk, maka bisa diperangi oleh imun itu. Ketika hati kita hidup, hati kita itu masih layak pakai, maka noda-noda dosa yang mencoba masuk, keinginan-keinginan hawa nafsu yang mengajak kita untuk melakukan maksiat itu bisa diperangi oleh hati yang hidup itu. Hati itu kalau hidup akan menjadi cahaya, ya, akan menjadi cahaya, maka akan mampu menerangi, akan mampu menepis, memerangi virus-virus kemaksiatan yang coba masuk kepada diri kita. Mbuh iku hawa nafsu, keinginan untuk melakukan maksiat, itu bisa diperangi. Ini yang harus kita jaga. Salah satunya adalah dengan senantiasa memperbarui taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, wasani, innama talzamuka at-taubatu lituqbala minka ibadatuka. Kenapa kita diperintahkan untuk taubat? Karena dengan taubat itulah menjadi satu alasan diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk taubat. Lu tengno pokok ngoten, fa inna rabbadain la yaqbalul hadiyah wa dzalika anna taubata 'anil ma'asi wa irda'al khusumi fardun lazimun wa amatul ibadati allati taksiduha naflun fa kaifa yuqbalu minka tabarru'uka wa dainu 'alaika halun lam taqdihi.
Mergane wong sing duwe utang niku mboten saged nerima hadiah. Orang yang memberikan hutang itu tidak mau menerima hadiah. Sampeyan duwe utang tenggene kula 10 juta. Sudah jatuh tempo nyauri, gak sampeyan sauri. Marono sampeyan nggawa jajan nang ngarepku, niki lho jajan. Dengan tujuan agar saya punya simpati kepada sampeyan. Padahal hati saya itu nggetap pegel, arek iki kok kurang ajar men wayahe nyaurutang duwe dhuwit gak ndan nyaurutang. Tapi sampean moro nang aku nggawa jajan. Apakah kira-kira saya gak tambah ilfil nrimo jajane sampean? Ya enggak? Sampean dirayu-rayu karo wong lanang. Padahal sampean ku ndelok pertama kali aduh wis gak level saya. Terus aku gak seneng, tambah dirayu-rayu. Apakah justru rayuan itu tidak menyebabkan jenengan ilfil kepada dia? Sama halnya dengan begitu, awake dhewe nglakoni dosa nang ngene Gusti Allah, maksiat nang ngene Gusti Allah, nang ngene Gusti Allah nggarai bendu. Allah iku wis pewegel nang awake dhewe. Allah itu sudah ghadab kepada kita. Cah iki diomongi aja oleh maksiat, gak oleh nglakoni dosa panggah dosa ae. Gusti Allah wis gething pegel. Terus awake dhewe nyetorne ibadah sunnah, nyetorne ibadah sholat, nyetorne ibadah puasa kepada Allah. Dalam keadaan Allah niku sik pegel mergo awake dhewe nglakoni dosa gak ndang ditaubati. Apakah justru hadiah-hadiah yang kita setorkan kepada Allah, ibadah-ibadah yang kita setorkan kepada Allah gak ndadekne ilfil nang ngene Gusti Allah? Sama demikian. Fa inna rabbatain la yaqbalul hadiah. Anna taubata 'anil ma'asi wa irdamal khusum fardun lazimun. Kita mendeklarasikan, kita menganggap bahwa Allah itu musuh kita. Loh kok Allah dianggap musuh? Lah salah ya awake dhewe nglakoni dosa gak manut nang ngene Gusti Allah itu kan berarti kita menganggap musuh kepada Allah. Kita belum menyelesaikan urusan niki. Kita masih menjadikan Allah sebagai musuh kita dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Marono musuh awake dhewe disetori hadiah. Kira-kira Gusti Allah apa ya nrimo hadiah? Maka khusum ini harus kita selesaikan dulu. Kita harus damai dulu dengan Allah. Kita harus islah dulu dengan Allah. Bagaimana islahnya? Dengan taubat. Lek awake dhewe wis islah karo Gusti Allah, dosa-dosane ditaubati, maksiat-maksiate ditaubati, kemudian Allah wis ridho, Allah wis gak ghadab, Allah sudah mengampuni karena Allah adalah zat yang ghafurun rahimun. Kemudian kita baru melakukan ibadah kepada Allah, maka ibadah itu akan potensi diterima oleh Allah Ta'ala. Padha kaya nalika sampean ngekei hadiah nang aku, sebelum jenengan memberikan hadiah kepadaku, sampean mencari simpati saya dulu. Aku wis tresno karo sampean, terus marono sampean ngekei hadiah aku. Bagaimana bahagianya saya menerima hadiah dari jenengan, walaupun hadiah itu kecil. Sampean ngekei permen nang aku, tapi didasari saya sudah tresno dhisik nang sampean. Permen itu rasanya adalah kue tar yang harganya ribuan. Sampean nyetor duit juta-jutaan nang aku, memberikan uang juta-jutaan kepada saya, padahal hati saya itu gak cocok karo sampean, bendu karo sampean. Juta-jutaan itu tidak akan ada rasanya. Bisa jadi wis gawon mulih gak butuh duitmu. Pun sama dengan itu, kita harus islah dulu kepada Allah. Awake dhewe harus menjalin hubungan baik dulu kepada Tuhan kita. Setelah itu baru kita ibadah dengan khusyuk kepada Allah, maka ibadah itu akan diterima sepenuhnya oleh Allah Ta'ala, walau ibadah itu kecil. Makanya di sini juga dikatakan fa kaifa yuqbalu minka tabarru'uka wadainu 'alaika halun lam tatihi. Bagaimana bisa diterima tabarrukmu, ibadahmu nang ngene Gusti Allah, padahal sampean gurung nyarutang tenggene Gusti Allah. Nyarutangi kanthi apa? Naubati dosa-dosa sing dilakoni tenggene ngersane Gusti Allah. Wa kaifa
Wa kaifa tatruku li ajlihil halal wal mubah wa anta musirrun 'alal fi'lil mahdur wal haram. Apa gunanya jenengan melakukan puasa dengan meninggalkan makanan-makanan halal dan mubah jika jenengan dengan puasa itu tetap musirrun ila fi'lil mahdur, tetap nglakoni dosa-dosa. Coba bayangkan, saya ibaratkan satu gelas air. Satu gelas air, yang satu gelas air niki dialiri oleh tinta. Dialiri oleh tinta. Jika aliran tinta ini berhenti, kemudian satu gelas air niki saya jok banyu terus, banyune banyu sing bening, maka lama-lama air ini akan menjadi bening. Benar napa mboten? Ketika dosa itu kita taubati, kemudian kita berhenti, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah, lama-lama dosa itu akan tergerus, akan terhapus, akan hilang. Tapi coba bayangkan ketika satu gelas air ini terus dialiri oleh tinta, walaupun ya terus saman aliri oleh air bening, apa gak tambah gak karu-karuan iki satu gelas air? Ya panggah butek, mergane napa? Tintane terus mengalir, air beningnya juga terus mengalir, akan tetap keruh. Ya, ibaratnya ngoten niku. Bagaimana Anda melakukan ibadah musirun ilal ibadah, tapi ya musirun ilal mahdur. Maksiate lanjut, ibadahnya lanjut, dadine gaduh-gaduh, gak karu-karuan. Pomo malaikat niku nilai bocah iki karepe piye to? Ngalor gak ngalor, ngidul gak ngidul. Nggih. Makanya dalam tasawuf itu ada konsep yang sangat populer, sangat kita kenal. Lek nang kampus-kampus lek bahas tasawuf itu biasanya konsep itu selalu dikemukakan. Ada konsep namanya takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli dulu, kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Setelah kita bersihkan, tahalli, dihiasi. Kalau sudah bersih, dihiasi, maka akan tajalli, nampaklah dzatiyah Allah Ta'ala, wusul ila Allah Ta'ala. Ibarat kaca niku, kaca niku umpama kacane ruweget, dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru dihiasi, maka kaca itu akan menampakkan apapun yang ada di depannya. Lah kaca reget, dijane reget, sampeyan hiasi, maka akan menjadi kaca kotor yang terhiasi. Tetap dia tidak akan bisa menampakkan semua yang ada di depannya. Maka saya sering mengatakan bahwa al-qalbu kal mir'ah, itu juga dawuh Imam Ghazali dalam Ihya. Hati itu ibarat seperti hanya kaca. Ketika kaca itu bening, kaca itu jernih, maka kaca itu akan bisa menampakkan semuanya, akan bisa melihat semuanya. Wong sing mukasyafah ilallah, ngerti perkara-perkara sing gak dingerteni wong liya, itu gara-gara jernihnya hati. Syafawatul qulub, atau bersihnya hati. Mulane kadang-kadang arek cilik niku ketok-ketok perkara sing wong liya gak ketok. Kenapa demikian? Karena anak kecil hatinya masih bersih. Hanya saja anak kecil itu kacanya masih belum sempurna, jadi penangkapannya masih sebatas mungkin separuh atau sepertiga atau seperempat. Kacanya belum sempurna walaupun bersih. Engko lek wis kacane sempurna, kacane muda gede, kakean maksiat, reget, ya gak ketok apa-apa kaya awake dhewe ngeten iki. Yang terakhir, wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tatna alaihi wa huwa wal iyadu billah alaika ghadban. Bagaimana engkau bisa bermanja-manja kepada Allah, merayu-rayu kepada Allah, padahal Allah dalam keadaan ghadban, Allah dalam keadaan marah kepadamu. Ya iku mang wong arep ngerayu-ngerayu sampeyan wis geting, sampeyan wis gak seneng, rayuan itu tidak akan meluluhkan hati jenengan, justru akan menjadikan jenengan semakin ilfil. Duh saiki deh gak umes blas, malah ngono malah. Aku sungguh minta maaf kepadamu, aku sungguh mencintaimu, aku sungguh pemenang Gusti Allah. Ya Allah, kula bener-bener remen teng panjenengan, kula bener. Tapi Gusti Allah dalam keadaan ghadban. Nyapa kok ghadban? Awake gurung naubat itu so. Bagaimana Allah mau menerima munajat kita, rayuan kita? Justru Allah tambah ilfil. Niku nggih dua alasan kenapa taubat itu menjadi satu keharusan bagi orang-orang yang ingin suluk, ingin wusul ilallahi ta'ala dengan ibadah-ibadah kepada Allah ta'ala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.